Nah, bolehlah mulai tuh. Lah, bungku tengah tuh nak mati lampu. Boleh, boleh. Boleh. Nah, itu aja. Ayolah hidup kok. Gak apa-apa. Ini nah yuk. Mari kita mulai Zoom meeting kita ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Adang Perlindungan selaku Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Norman Tias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Lampung. Yang kami hormati Bapak Rois. Kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu dan Bapak Ibu Operator Dapobit Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu. Baiklah, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Langsung saja untuk acara kita yang pertama yaitu kata sambutan sepatah-kata dua kata-kata dari Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Bapak Adang kami persilakan. Izin Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Kalau Pak Lasmanto tidak puasa nih. Yang terhormat Pak Nurmantias, yang terhormat seluruh Kepala Bidang Kebudayaan, Operator, Pak Rois, dan seluruh yang hadir di room Zoom ini. Dengaran? Dengaran? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Ya baiklah, dari daftar yang rekapitulasi terkirim, ada 11 yang lolos di tahap kedua, di Zoom kedua ini. Kalau lihat rekapan yang diterima, kecuali Kabupaten Lebong yang tidak ada, yang sempurna lengkap tentu saja Bengkulu Tengah dan Muko-Muko. Adik Bengkulu Tengah tuh Pak Kabit. Ya,
Eh, di kita harap pada kesempatan kali ini kita sama-sama untuk mengetahui apa saja kendala dari rekan-rekan semua mengenai belum lengkapnya pengajuan WBTB ini. Misal Kabupaten Kota Bengkulu, Sekapur Sirih, Kaur ini Kaur Ibu siapa? Bu Kabit, ada Kaur. Kaur ini habis mutasi besar-besaran. Mudah-mudahan Bu Kabit nggak kena mutasi Bupati Kaur baru. Nonjob massal di Kabupaten Kaur. Kepahyang, ada Kepahyangnya? Ada. Ya kita semua izin Pak Nurmantias. Memang kami berencana untuk ke daerah yang apa namanya untuk membantu WBTB, tapi apa daya, ah, jangan lupa masuk ya. Ini kegiatan kita ini di Pemprov ini ditarik udah 3 kali revisi. Yang terakhir ini belum turun lagi nih. Apa saja kegiatan ya yang kata lain perjalanan dinas misalnya sekarang sedang di stop dulu. Mungkin dibuka lagi nanti habis Lebaran. Makanya kami belum bisa kemana-mana kecuali di kantor. Ya Pak Yudi? Betul sekali, Pak. Nah, lewat semangat yang ada, kalau kita semangat mengerjakan WBTB ini jadi. Itu harapan kita bersama, ya Pak Rois. Nah, itu saja kami menunggu juga lewat operator, kendala apa yang bisa BPK lakukan, bidang kebudayaan provinsi lakukan, dan rekan-rekan bidang kabupaten lain juga bisa bantu. Mari kita bantu bersama-sama. Bisa juga kita libatkan organisasi seperti BMA untuk turun membantu bila mana ada keinginan meloloskan WBTB. Rejang Lebong, Rejang Lebong, saya kita sangat berharap walaupun personil staf kebudayaan tersisa input terakhir 4 orang saja, mudah-mudahan tahun ini bisa ada WBTB karena sudah masuk di tahap kedua. Bekulo, Bekulo. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap. Eh, saya akhiri dikembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adang atas kata sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan yang akan dipimpin oleh Bapak Lasmanto. Kepada Bapak Lasmanto kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lilas, aku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam Zoom meeting usulan penetapan warisan budaya tak benda ini. Mungkin untuk yang pertama kami minta arahan dari Bapak Nurman Tias, selaku Kepala BPK Wilayah 7, mengenai biasanya yang bingung mereka ini apa saja domain-domain dari warisan budaya. Kami mohon Pak Nurman Tias boleh berkenan beri arahan. Silakan Pak Nurman Tias. Oke, terima kasih Bang Lasmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, peserta rapat yang berbahagia.
Saya tidak bosan-bosannya, mudah-mudahan Bapak, Ibu-Ibu sehat walafiat di dalam melaksanakan tugas dan kemudian melaksanakan puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kita bersama di dalam proses berkaitan dengan eh, warisan budaya tak benda Provinsi Bengkulu. Karena warisan budaya tak benda Provinsi Bengkulu ini memang kita harus melakukan sebuah percepatan-percepatan di dalam proses kegiatan yang ada. Karena di dalam proses WBTB ini ada hal-hal yang perlu kita buat dan kemudian bisa memberikan sebuah masukan untuk kita bersama berkaitan dengan WBTB yang ada. Dan kemudian mungkin ada perlunya kita melakukan sebuah diskusi yang cukup panjang dalam proses WBTB ini. Karena WBTB ini untuk hal yang ada perlu kita berikan sebuah apresiasi kepada kita bersama berkaitan dengan hal yang ada untuk WBTB ini. Karena WBTB ini sudah menjadi sebuah pekerjaan rutin yang harus kita lakukan dari tahun ke tahun. Dan untuk di Bengkulu, kita untuk WBTB ini baru ada 24. Dan kemudian harapan kita karena kita ingin melakukan akselerasi-akselerasi yang cukup kuat, makanya kita ingin WBTB ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan di dalam proses WBTB yang ada ini. Dan kemudian WBTB ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam prosesi pengusulannya. Apakah itu tradisi dan ekspresi lisan, kemudian seni pertunjukan, kemudian adat istiadat, ritual dan perayaan, kemudian pengetahuan dan praktik tentang alam dan semesta, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang ada. Jadi harapan kita bersama ketika kita mengusulkan sebuah warisan budaya tak benda kepada pemerintah pusat lewat leading sektornya Kementerian Kebudayaan, dan untuk hal yang ada ini kita harus menyiapkan berkas-berkasnya. Apakah itu berkaitan dengan ininya maestronya, kemudian filmnya, kemudian naskah akademisnya, kemudian fotonya. Ada 4 domain ini yang harus kita isi di dalam proses pengusulan warisan budaya tak benda di Indonesia ini. Dan kemudian nanti tanggal 28 kalau tidak salah ini menjadi batas akhir dari kita bersama untuk pengusulan warisan budaya tak benda di Indonesia. Dan kemudian kalau kita mengacu kepada Provinsi Bengkulu dengan adanya 10 kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota ini punya sebuah inisiatif untuk mengusulkan minimal satu saja, sudah 10 yang bisa kita usulkan. Dan kemudian di dalam pengusulan ini pasti ada hal-hal yang harus kita siapkan dan harus kita cari benang merahnya, apalagi dalam kondisi kita tidak bisa pergi langsung ke lokasi yang ada. Tapi kan kita punya teman-teman, punya kolega-kolega yang bisa kita harapkan di dalam proses pengusulan warisan budaya tak benda ini. Apakah itu eh, budayawannya, senimannya, dan kemudian mungkin dari dinas, atau mungkin pelaku-pelaku budaya yang ada di lokasi yang ada, nanti kita lakukan sebuah pertemuan Zoom. Memang untuk tahun 2025 ini semuanya punya masalah di dalam proses anggaran, Bapak Ibu sekalian. Kami juga memiliki hal yang sama juga, karena
kami dalam proses pengusulan kegiatan dan kemungkinan usulan ini baru disahkan dan baru bisa kita lakukan pada April. Padahal kenyataan di dalam aturan yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan tanggal 28 Maret ini sudah terisi. Dan harapan kita bersama dengan kondisi-kondisi yang serba terbatas ini, kita harus memiliki sebuah kiat-kiat yang jitu di dalam proses mencari data dan kemudian mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan pengusulan warisan budaya tak benda Provinsi Bengkulu. Dan perlu kita pahami secara bersama-sama, ini mungkin Bapak Ibu sekadang lagi wait and see, apakah Bapak Ibu nanti akan diangkat atau ditetapkan menjadi bagian di kebudayaan atau mungkin pindah. Karena suksesi yang terjadi di kabupaten kota dan provinsi ini menjadi sebuah hal yang membuat kerjaan kita juga bermasalah untuk dilaksanakan karena Bapak Ibu sekalian masih menunggu wait and see. Tapi karena kita punya tugas sebelum ada kata SK, kita akan melakukan sebuah kegiatan, sebuah persiapan berkaitan dengan kebudayaan. Nah, makanya kami berharap kepada Bapak Ibu yang membidangi kebudayaan, baik itu Kabid Kebudayaannya, kemudian orang-orang di kebudayaan maupun operator-operator tetap berjalan seperti biasa sampai nanti kita ditunjuk, diangkat di posisi-posisi mana atau masih tetap atau mungkin akan berpindah ke tempat lain. Sesuai dengan prinsip-prinsip kepegawaian atau PNS, bahwa kita akan melaksanakan tugas dimanapun kita bekerja. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian masih memberikan sebuah semangat untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di dalam kebudayaan ada. Dan kemudian kita di sisi lain karena anggaran juga terbatas, mungkin kita pakai strategi-strategi lain yang bisa kita gunakan sehingga hal ini bisa tercapai di dalam pengusulan yang ada. Karena kalau kita lihat domain-domain yang ada ini, karena di dalam domain warisan budaya tak benda ini ada 5 yang perlu kita pahami secara bersama-sama, apakah itu tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, kemudian ritus dan perayaan, dan kemudian pengetahuan dan praktik tentang alam dan semesta, dan kemudian keahlian di dalam tradisi. Ini yang menjadi catatan kita bersama yang bisa kita usulkan. Dan harapan kami kemarin tahun lalu kita sudah mendapatkan 2 warisan budaya tak benda yang dijadikan jadi warisan budaya tak benda Indonesia, apa itu Sakora dan kemudian dari Bengkulu Tengah Benteng yang berkaitan dengan kapak. Nah, ini bisa kita wujudkan untuk tahun 2025 ini. Masing-masing kabupaten kota bisa mengusulkan warisan budaya tak benda mereka untuk kita jadikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nanti dari kami, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 akan mensupport bahwa Pak Ibu-Ibu di dalam proses apakah itu datanya, kajiannya, atau mungkin mencari maestro dan foto-foto yang berkaitan dengan usulan yang ada. Ini Bapak Ibu sekalian, yang jelas kita semangat karena meskipun kita dalam proses penataan birokrasi dan kemudian kita juga menunggu berkaitan dengan organisasi yang ada, kita tetap bekerja baik di dalam proses yang ada. Karena ini sangat penting di dalam mencapai sebuah kinerja kita, apalagi kita sebagai ASN yang sudah diberikan fasilitas yang cukup oleh negara, terutama yang PNS, kita akan tetap bekerja sebaik mungkin untuk
melaksanakan tugas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah antaran kata dari kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7. Nanti kita diskusi dan kemudian dari diskusi ini apa yang bisa kita support. Mudah-mudahan ada datanya dari kami, nanti akan kami cari datanya. Kalau untuk Bengkulu, ini mungkin kita minta bekas ex BPNB Sumatera Barat yang akan kita minta datanya, dan kemudian kalau sudah Lebaran nanti mungkin kita bisa melakukan pendataan atau mungkin mencari data-data itu ke lokasi yang bisa kita bantu di dalam proses kegiatan yang ada. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan Bang Lasmanto. Makasih. Terima kasih Pak Nurmantias buat arahannya dari Terima pengertian kasih. tentang domain tadi. Mungkin dalam formulir itu kami banyak menemukan bagaimana aspek sejarah ini masih belum rinci ya. Masih banyak ditemukan kata-kata ini, objek kemajuan kebudayaan ini telah diwariskan turun-temurun. Mungkin kalau sama gitu, tapi tim ahli Jakarta mungkin masih bingung mereka itu. Nah, bersama kita hadir pada pagi hari ini ada museolog merangkap Pamong Budaya, melangkap subkor sejarah dan tradisi. Kami mohon arahan dari Pak Dedi Irawan untuk bagaimana menyusun aspek sejarah dari warisan budaya itu. Mungkin Pak Dedi boleh memberikan kiat-kiatnya seperti apa dan trik-triknya seperti apa. Kami persilakan Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, jadi kalau melihat dari jumlah WBTB yang sudah ditetapkan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, itu berkisaran 20 satuan lebih. Jadi Bapak Ibu, izin mohon menyampaikan beberapa pandangan mungkin ini ke Pak Kabid, Pak Adang Pardinungan, Pak Nurmantias, kemudian Pak Rois, dan juga ada Prof. Sarwit di sini. Bapak Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Kota, bahwa tahun 2024 kemarin melalui fasilitasi yang dari BPK, kita ada membahas tentang bagaimana membantu menyusun dokumen yang berkenaan dengan dukungan terhadap ada beberapa makanan tradisional di kota. Nah, harapannya ke depan kalau bisa melalui fasilitasi BPK dan juga untuk Bapak Adang Parlimongan izin, kalau bisa juga kita memang ada program berdasarkan nomenklatur 900 tahun 2023 itu, bahwa di sana ada beberapa nomenklatur kita yang bisa digunakan untuk memfasilitasi seperti yang dilakukan BPK, yaitu pertama menyusun dokumen. Kemarin itu ada 4 tahapan yang sudah kita diminta sebagai membantu BPK untuk menyusun beberapa kajian tentang makanan tradisional. Kemarin ada 3 makanan tradisional, baitat, kemudian bagar hiu, sama dengan makanan yang terbuat dari daun kelor. Nah, harapan ke depan kita juga kabupaten kota seyogyanya kita juga sudah boleh menyusun beberapa tim, walaupun dalam tanda kutip bahwa tim ini yang mengondisikan bagaimana kita untuk mencapai beberapa dokumen sebagai dasar untuk menyusun kajian
Nah, kita selalu tiga hal yang sulit untuk dikondisikan, yaitu pertama adanya dokumen pendukung sebagai kajian di dalam menetapkan usulan melalui dokumen. Kemudian video, kemarin kalau tidak salah untuk satu video itu aja kita butuh anggaran kalau tidak salah 5 juta. Itu pun sudah kita tawar-menawar. Nah, memang kesulitan ini menjadi bahan pertimbangan bersama bahwa saya agak menggunakan penganalogian kalimat tutur lisan lama bahwa kalau tidak ada akar rotan jadilah, saya kira bisa digunakan kalau untuk video. Karena video ini kan dokumentasi memang memberikan pandangan isinya dan komentar terhadap warisan budaya yang akan kita usulkan. Untuk catatan bahwa kita kalau dari segi ada beberapa warisan memang seperti petata, petiti, kemudian tradisi lisan memang kurang sangat minim kalau khusus untuk Provinsi Bengkulu. Nah, jadi mungkin ke depan izin Pak Kabid kita mungkin lebih cenderung bagaimana kita menggali bersama Bapak Ibu Kabid Kepala Bidang yang kebudayaan di Kabupaten Kota. Satu ya, bagaimana kita mengondisikan tenaga-tenaga ahli kita di kabupaten kota untuk mendukung ini. Kemudian kita sudah bisa bagaimana mengarahkan, menyusun struktur bahwa beberapa orang tua yang bisa menjadi narasumber secara lisan untuk divideokan ataupun tenaga ahli itu sudah mulai harus disusun sekarang. Karena kalau mohon maaf kalau salah, kita sudah menyusun rencana strategis untuk 5 tahun ke depan ini mulai dari gubernur terbaru ke bupati terbaru. Jadi mungkin dari sisi politik ini harus memang sudah awal kita rencanakan, dan harapan ke depan kalau nanti ada dari Badan Pelestarian Kebudayaan Pak Menur Mantias, saya juga bingung, mohon nanti juga arahannya untuk porsi dan posisi BPK wilayah 7 dengan Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu di Kabupaten Kota secara ranah kebijakan dan sistematika dalam pemajuan kebudayaan itu mungkin harus kita bahas bersama. Jadi supaya ada sinergi, misalnya ini maaf sebelumnya BPK ini mengadakan anggaran, provinsi mengadakan anggaran, kabupaten juga mengadakan anggaran, tapi dalam bentuk hal yang strata dan susunannya juga berbeda. Saya kira itu mungkin. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan. Izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi buat arahannya dan buat pengertian dan dukungannya untuk warisan budaya tak benda. Dan juga di formulir itu sering juga ditemukan tentang kebingungan kabupaten kota ini mengenai deskripsi dan rencana aksi. Nah, mungkin kami mohon arahan dari Pak Rois bagaimana kiat-kiat untuk apa sebenarnya yang diperlukan untuk rencana aksi dan bagaimana menyusun deskripsi yang baik. Kami persilakan Pak Rois mungkin jelaskan. Baik, terima kasih Bang Manto. Bapak Ibu, mohon izin, saya kira untuk yang disampaikan oleh Pak Manto tadi, saya kira sudah ini ya, kalau kita berkaca pada usulan-usulan sebelumnya, saya kira sudah cukup, ya sudah bisa kita laksanakan ya, kita buatkan gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan rencana aksi itu adalah apa yang akan kita kerjakan. Tentu memang ini menjadi eh, apa dibilang ya, karena dalam harapan dari tiap pihak pemerintah, dari kementerian kita ketika ini usulan kita ini ditetapkan jadi WBTB, ada tindak lanjut dari kabupaten, kota, pengusul, dan provinsi terhadap eh, warisan budaya tak benda ini. Misalnya kalau kita lihat seperti yang tahun lalu ada Sakora dari Muko-Muko atau
Rudus dari Bengkulu Tengah. Lalu tindak lanjut dari pemerintah apa terhadap kedua WBTB ini? Itu yang perlu dijabarkan. Nah, memang ini menjadi kesulitan karena apa? Karena pada dasarnya di situ sebenarnya diminta sampai kepada pembuatan anggarannya. Nah, ini yang agak sulit mungkin ya kabupaten kota untuk membuatkan gitu. Tapi setidaknya kita bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya gitu terhadap uh, usulan kita ini. Misalnya kalau kita pakai yang misalnya tahun yang lalu ya, yang ditetapin yang sebelumnya itu seperti Rudus, apa yang sudah program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap Rudus. Lalu setelah ini ditetapkan nanti apa tindak lanjutnya. Nah, seperti itu bisa. Seperti misalnya ada pembinaan kepada para pelaku budaya, lalu misalnya ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, lalu pemanfaatan dari Rudus itu untuk setiap aktivitas adat maupun dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, sesuai dengan peruntukannya itu ya kalau Rudus. Atau seperti Sakora yang di Muko-Muko, bagaimana selama ini pembinaan dari Kabupaten Muko-Muko terhadap sanggar-sanggar atau para pelaku Sakora. Lalu setelah ini ditetapkan apa yang harus dilakukan. Nah, Kabupaten Muko-Muko seperti yang tahun lalu yang sempat saya baca itu akan melakukan pembinaan terhadap pelaku, lalu terhadap pembinaan terhadap sanggarnya sendiri, ya membuat kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah mengaktifkan sanggar-sanggar. Nah, seperti itu kira-kira yang sudah yang dilakukan oleh Kabupaten Muko-Muko terhadap Sakora. Nah, artinya seperti itu sebenarnya terhadap usulan-usulan yang akan kita ajukan ini, sehingga lebih tergambar bahwa eh, kabupaten kota lebih serius untuk dan sudah punya perencanaan ya terhadap usulan WBTB ini. Nah, saya kira itu intinya ya. Tapi yang lebih utama lagi saya kira kita menyiapkan dulu bahan utamanya ya. Bahan utamanya itu bahan usulan itu seperti kajiannya, video tadi, lalu dokumen dalam bentuk foto, lalu juga formulir penetapannya juga ya kita juga harus hati-hati juga ya menuliskan gitu. Jangan nanti ada yang terlalu panjang, tapi yang jelas dalam deskripsi di formulir penetapan itu yang penting ada nama, pengertian dari nama objeknya sendiri ya. Seperti kalau misalnya Rudus, Rudus itu apa, Sakora itu apa, lalu sejarahnya sendiri bagaimana sehingga menjadi milik dari daerah tersebut. Misalnya Rudus, kenapa menjadi Rudus itu orang Benteng yang punya, padahal itu menjadi ada di logo nih, logo Provinsi Bengkulu ya. Nah, artinya kalau logo provinsi berarti milik seluruh provinsi. Kenapa jadi Bengkulu Tengah misalnya? Seperti itu harus ada penguatannya. Nah, seperti demikian juga menjadi Sakora. Kenapa menjadi milik Muko-Muko? Karena punya latar belakang sejarah itu berkembangnya di Muko-Muko. Misalnya seperti itu. Lalu pendeskripsian sendiri, ya. Pendeskripsian dari objek itu sendiri. Ya, dan itu tidak perlu terlalu panjang, tapi yang jelas sistematis ya. Pendeskripsiannya bagaimana, misalnya kalau dia kesenian, seni pertunjukan, bagaimana pola geraknya, pola lantai, tata rias busana misalnya, waktu penyajiannya bagaimana. Nah itu, dan itu nggak perlu terlalu panjang, ya mungkin sekitar maksimal 1.000 kata mungkin udah terlalu panjang ya. Itu, nah itu dalam pendeskripsian. Karena untuk deskripsi yang lebih detail lagi nanti tentu di bahan kajian yang kita lampirkan. Nah, saya kira itu yang utama dan yang kedua video itu ya cukup satu, tapi dia berupa pendeskripsian dari objek yang kita usulkan. Ya, ya ini kalau saya contohkan misalnya ini ada di sini Bang Sandi nih dari selatan ini, ya ngusulin dari selatan ngusulin Antari Andun itu videonya ada banyak itu, tapi dibuatkan satu aja gitu, tapi dia sistematis dibuat. Ya durasinya paling juga 10 menit dah, panjang ya 7 sampai 10 menit lah. Nah, itu eh, termasuk juga foto ya, foto jangan ambil dari internet. Kadang kan nanti kita ambil atau cropping dari video ya.
Nah, itu nanti akan ketahuan karena nanti resolusinya nanti sangat kecil dan kalau itu nanti mau dicetak atau digunakan untuk kepentingan publikasi ini itu tentu tidak akan bagus. Sehingga diharapkan fotonya foto yang asli memang diambil dan bukan dari eh, pengambilan dari internet atau mungkin pengiriman dari WA itu tentu akan mengurangi juga resolusinya gitu. Nah, itu saya kira ada poin-poinnya. Terkait kajian juga ya, kenapa penting kajian ini? Karena untuk menggambarkan kondisi kekiniannya, ya Bapak Ibu ya, kondisi kekinian dari WBTB yang kita usulkan itu. Setidaknya ya paling sekitar 10 tahun mungkin masih bisa lah menggambarkannya. Atau kajian yang tahun 2015 atau mungkin kalau kita bisa bilang 2010 mungkin masih bisa lah menggambarkan. Tapi kalau misalnya kajian itu udah tahun 1980 atau 70 atau mungkin pada masa kolonial, ya susah juga kita menggambarkan kondisi kekinian dari usulan WBTB kita ya. Tetapi kalau sumber-sumber yang lama itu bisa menjadi rujukan yang sangat kuat untuk memperkuat sejarah dari WBTB itu sendiri. Jadi saya kira cukup sederhana sebenarnya untuk pengusulan ini, tetapi tinggal kita bagaimana mengemasnya secara sistematis ya. Saya kira itu aja. Jadi kalau misalnya tadi yang seperti kata Pak Dedi tadi ada sampai 5 juta buat video, saya kira nggak perlu sampai segitu sih. Ya, nanti mungkin dari Muku-Muku nanti mungkin punya pengalaman juga sih bagaimana membuat video yang murah meriah itu. Nanti ada Bang Isro di sini jadi bisa bisa menjelasin. Saya kira itu aja Bang Lasmanto ya. Nah, nanti harapan kita tentunya pertemuan ini bisa mengkelirkan kalaupun nanti masih ada yang belum lengkap, kita masih ada waktu paling tidak seminggu paling tidak ya sebelum tanggal 28 untuk melengkapi kalau memang masih ada yang sangat kurang atau kurang ya. Jadi kita masih punya waktu. Nah, saya kira pertemuan ini kita bisa manfaatkan nanti setiap kabupaten kota bisa menyampaikan apa saja usulannya, lalu bahan yang sudah dimiliki apa, dan ini nanti bisa menjelaskan juga kondisi bahan yang disampaikan yang untuk bahan usulan itu nanti kita bisa diskusikan dan bisa kita nilai kalau misalnya masih ada yang kurang, masih ada waktu berapa hari untuk melengkapi sebelum tanggal 28. Saya kira juga tanggal 28 itu bukan berarti Bapak Ibu mengirimkan ke Pak Manto itu tanggal 28-nya ya. Itu tanggal 28-nya itu harusnya udah diterima Jakarta gitu, bukan kita menerima dari kabupaten kota lagi. Nah, tanggal 28 itu batas Jakarta menerima bahan usulan kita. Nah, apalagi ini menjelang Lebaran nih, saya kira mungkin pikiran kita nanti akan kemana-mana. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini, dalam berapa hari ini bisa clear ya bahan usulan kita. Saya kira itu aja Bang Lasmanto. Jadi kita minta aja kabupaten kota nanti untuk memaparkan apa saja usulan mereka dan bahan yang mereka miliki, bagaimana kesiapannya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rois buat arahan dan penjelasan tentang bagaimana rencana aksi dan deskripsi dalam formulir serta juga pemilihan kajian akademis. Mungkin kami akan melemparkan kepada Bapak Ibu dari kabupaten kota untuk menjelaskan bagaimana kondisi sekarang dan bagaimana rencana tentang usulan penetapannya. Kami persilakan mungkin ada kabupaten yang mau menyampaikan. Digilir aja Pak Manto. Oh, iya. Mungkin Tunjuk aja langsung. dari Kota Bengkulu dulu mungkin. Di sini ada dua OPK, Kapur Siri dan Kuetat. Kami sudah baru menerima formulir ya, formulir Kuetat. Mungkin bagaimana perkembangan dan mungkin kalau ada kendala atau hal-hal yang perlu disampaikan, kami persilakan Ibu Martina mungkin. Ya, terima kasih Pak Yasmanto. Maaf, ini kalau tadi saya kurang fokus ya, karena ini kebetulan ada tamu dari program S2 ITB tentang perencanaan kota pusaka untuk Kota Bengkulu. Eh,
tadi saya tidak mengikuti secara ini, maaf tadi secara detail ya, mulai dari Bang Rois yang bicara sampai Pak Dedi yang bicara. Tapi kondisi yang kami laporkan untuk usulan kita Kota Bengkulu itu ada dua, betul tadi. Ini Ibu Fitri sama teman operator lagi mengisi format untuk sekapur siri. Insya Allah sekapur siri ini kelihatannya mulai dari naskah kajian sampai kepada uh, video dan fotonya insya Allah udah lengkap. Tinggal lagi nanti mungkin kami kirim ke Pak Yasmanto uh, sampai ke buku harnya ya, sampai bukunya insya Allah bisa kami berikan, sampaikan. Itu kondisinya lagi dikerjakan sekarang. Insya Allah nanti kalaupun ada kurang-kurang bisa kita berkomunikasi. Kemudian untuk kuetat, kuetat ini yang dari kemarin kita masih kekurangan naskah kajian. Ya, naskah kajian ya untuk sementara hanya sampai di situ. Kalau sampai sekarang hanya sampai di situ yang sudah kami muatkan di dalam format pengusulan. Tidak ada lagi literatur lain kelihatannya yang kita bisa beri sampaikan. Kendalanya adalah video. Video dengan foto itu kalaupun mungkin dianggap minim, ya minim itulah yang bisa kami maksimalkan. Karena contoh saja video itu kami tanpa biaya ya, cuma minta tolong mencoting, memvideokan ada ini kenalan untuk bisa proses pembuatannya. Jadi kesannya kurang sempurna, beda dengan video yang kita buat secara profesional. Seperti tadi usulan kami, kalau memungkinkan provinsi punya ada semacam support dana dari kami siap mungkin membuat yang lebih baik nanti videonya. Juga termasuk kalau memang ada dari sumber-sumber lain, kami bisa mengadopsi apakah itu kajian dalam bentuk jurnal atau apa, juga kami sangat senang sekali dari Kota Bengkulu. Untuk sementara itu Pak Jasmanto dari Kota Bengkulu. Ya, terima kasih Bu Martina buat konfirmasinya. Mudah-mudahan dalam seminggu ini ada perkembangan dan ada progres yang baik kami harapkan. Mungkin untuk kajian mungkin nanti bisa ke Pak Rois atau ya di kontak kita ada Pak Sarwit, nanti mungkin bisa diskusi Bu untuk dokumentasi atau kajian akademis yang lebih rinci. Kemudian ada juga di sini dari Bengkulu Utara mungkin Nasi Punjung Sawo, ada Ibu Mimi, Pak sedang aktif dari Bengkulu Utara. Ya, mungkin sedang ada kegiatan. Ya, silakan Bu Mimi mungkin eh, on mic Bu. Mungkin Mic-nya, Bu. mic-nya belum di on kan mungkin Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami dari Bengkulu Utara yang untuk Punjung Nasi Sawo itu, sampai sekarang kami masih berkendala dengan videonya, termasuk dengan yang usulan berjung itu. Jadi gimana ini Pak? Kami mohon petunjuknya. Karena kami di sini juga mau mencari datanya, itu semuanya tuh kayak yang Punjung Nasi Sawo itu hampir punah, Pak. Jadi videonya itu susah kami temukan. Kemarin kami juga sudah minta bantuan dari anak-anak magang itu untuk turun ke lokasi. Kayaknya juga nggak ada, kenapa? Kami harus memulai dari nol. Jadi gimana untuk pengusulannya? Atau ditunda atau gimana gitu, Pak? Halo? Oh ya, ya terima kasih Bu buat konfirmasinya dari Bengkulu Utara Bu ya. Ya, Iya, Pak. mungkin nanti untuk dokumentasi bisa itu Bu, masih ada seminggu ini. Kalau eh, bisa masih sempat ke tempat yang membuat nasi ini atau ada acara adat, mungkin nanti bisa dikunjungi seperti itu Bu.
Sementara itu dulu Bu ya dari Bengkulu Utara Bu ya. Mudah-mudahan Ya, nanti kita berkoordinasi lagi. Mudah-mudahan ada eh, kesempatan untuk bertemu dengan pemilik PK itu. Ya. Kemudian dari Bengkulu Selatan ada Pak Sandi mungkin boleh menceritakan bagaimana perkembangan dan progres kami. Silakan Pak Sandi. Ya, makasih Pak Lasmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Eh, untuk kendala, kami kemarin ada kendala sedikit keterlambatan mengenai pengisian narasi atau deskripsi tentang tari andong. Karena kemarin kita punya perbaikan Pak di tahun 2024 itu deskripsi kita kurang karena untuk menceritakan sejarah terus pola-pola gerak dan sebagainya itu masih kurang. Dan kebetulan keterlambatan kita kemarin itu karena maestro kita Pak Johlan, beliau sedang dalam perjalanan ke Jakarta itu salah satu kendala kita. Dan ketika beliau pulang, saya ke rumahnya kembali untuk menanyakan kembali deskripsi yang sebenarnya. Beliau memberikan buku, sebuah buku memang sudah mereka karang itu dari dulu. Jadi dari buku itu lengkap sejarahnya. Di sana sudah saya ambil semua, sudah saya ketik kembali, saya masukkan lagi ke deskripsi dan itu sudah alhamdulillah sudah lengkap untuk deskripsi. Dan yang berikutnya itu kendala kita kemarin itu di dokumentasi Pak, ada di foto sama di video. Kebetulan video yang kita ambil itu kegiatan bimbang adat pada tahun 2022 di Bengkulu Selatan, bertepatan dengan HUT Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang satunya lagi itu video di tahun 2024, kebetulan di SMP Negeri 2, itu ada kegiatan P5 Tari Andong. Jadi videonya itu masih terpisah kemarin, jadi agak banyak. Ada yang video tentang bimbang adat, Tari Andong di bimbang adat, dan ada yang di P5. Itu yang video. Yang berikutnya untuk foto, kita memfoto langsung dan ada beberapa kita foto dari buku seperti pola lantai dan pola gerak karena itu kan bentuknya gambar Pak, bentuknya gambar. Jadi kita foto dari buku yang dipegang oleh maestro kita kemarin. Kebetulan akhir-akhir ini kami juga terus berkoordinasi bersama Bapak Rois mengenai apa kesalahannya, baik itu dari deskripsi, video maupun foto. Kita terus berkoordinasi dengan Pak Rois, yang mana harus kita perbaiki. Dan juga untuk kajiannya, kita juga ada kajian mahasiswa Ibu Tri Kemalasari. Dia kemarin itu meneliti tentang tari andong pada tahun 2020 itu untuk kajian kita. Mungkin itu saja Pak dari Selatan. Terima kasih Pak Sandi buat konfirmasinya. Mudah-mudahan seminggu ini ada jalan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya Pak ya. Terus Pak, terus. Kami beralih kita ke Bengkulu Tengah. Mungkin Pak Yudi bagaimana Pak untuk perkembangan sini ada berenang Pak. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lasmanto. Izin Pak Lasmanto, kebetulan kami sinyal lagi bermasalah, lampu lagi mati juga. Jaknya kalau di Nasmani kok pakai HP juga agak susah sinyal. Yang penting semangat Pak Kadin. Oh ya, siap Pak Is. Terima kasih. Untuk Bengkulu Tengah, alhamdulillah kemarin kita mengajukan satu usulan yaitu Brona. Kalau saya lihat di sana yang perlu kami lengkapi lagi ada anggaran di 3 tahun terakhir dan anggaran di 3 tahun ke depannya. Mohon maaf sebelumnya Pak Rois, Pak Tias, Pak Kadit Kebudayaan Provinsi, perlu saya sampaikan juga, kemarin saya sebenarnya di luar dari sini, perlu saya sampaikan juga di forum ini, kemarin saya mengikuti rapat di Bapeda terkait dengan anggaran bidang kebudayaan tahun 2025. Jadi begini, untuk anggaran bidang kebudayaan di tahun 2025 dari Bapeda kemarin
hilang sinyal. Sinyal Pak Yudi. Pak Yudi sedang Caranya di 2020 ya, silakan lanjutkan Pak Yudi. bagaimana ke depannya. Ya, sambil menunggu sambungan. Ya, bagaimana Pak Yudi? Ya, kita mungkin ke Muko-Muko dulu sambil menunggu sambungan Pak Yudi. Bagaimana Pak Isro perkembangan di Muko? Apa progres dan mungkin ada kendala tentang pengusulan warisan budaya ini? Kami persilakan Pak Isro. Siap, terima kasih Pak Lasmanto atas kesempatan yang diberikan pada kami. Sebelumnya izin mohon maaf kalau kameranya saya matikan terkait sinyal yang kurang baik di Muko-Muko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kabid Kebudayaan Provinsi Pak Adang, juga ada Pak Nur Matias yang kami hormati. Izin Bapak Ibu mewakili Kabid Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko yang belum sempat hadir di ruang Zoom meeting ini terkait pembahasan tentang usulan WBTBI untuk Kabupaten Muko-Muko. Untuk Kabupaten Muko-Muko untuk kelengkapan seperti DPA ya Pak Manto ya, DPA 3 tahun terakhir ini memang kami belum mengirimkan ke panitia provinsi. Insya Allah segera kami kirimkan sebagai perkembangan terhadap Perpres nomor 1 2025 instruksi Presiden untuk dan Muko-Muko ini 2025 ini sangat berimbas terhadap kegiatan seperti itu, Bapak Ibu. Kami juga tidak tahu lagi karena memang agak alot bahasannya kemarin di Satuan 3 eksekusi kurang lebih 100% kegiatan itu tersisa 30 itu tetap mengalami pusing termasuk untuk penyusunan kajian WBTB tahun 2025 yang akan diusulkan 2026. Jadi memang sangat-sangat sedih kami, mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu dari kabupaten lainnya. Namun ini kebijakan dari Inpres tersebut bagaimanapun ini sangat kita sayangkan. Nah, kami berharap dari balai mungkin dapat membantu dan dari dinas provinsi juga dapat membantu seperti kami di Muko-Muko mungkin ada kesempatan beraudiensi terhadap kepada bupati kami nantinya atau pemangku kebijakan kami agar urusan-urusan kebudayaan ini juga menjadi termasuk urusan yang wajib karena ini sangat ini Pak Manto sangat terpengaruh. Kami sudah lesu betul karena contohnya saja di urusan
pelestarian cagar budaya itu dari 5 itu hanya ada tinggal 1 lagi. Jadi empatnya itu sudah kondisi nol kegiatan. Tinggal lagi untuk penetapan yang tersisa. Itu pun alot juga itu untuk dipertahankan kemarin. Jadi urusan tari menari, urusan seminar, workshop itu benar-benar tidak diperbolehkan. Benar-benar sangat-sangat tidak boleh dalam 1 tahun ini menurut mereka seperti itu. Itu kondisi untuk kegiatan yang tadinya sudah kami konsultasikan ke pihak Pak Adang di Kabit Kebudayaan dan juga ke BPK bersama Pak Nur Matias, Pak Rois juga untuk rencana-rencana 2025, namun seperti itu kondisinya. Mungkin seperti itu aja Pak Lasmanto. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois buat konfirmasi dari perkembangannya. Selanjutnya mungkin dari Rejang Lebong, Pak Palepi mungkin ada. Ini ada Bang Manto itu tadi Pak Isro itu, bukan Rois. oh iya Pak Isro, sorry maaf. Kebalik-balik namanya itu hurufnya. I dan S. Ya. Ya, silakan Pak Palepi mungkin bagaimana perkembangan di Rejang Lebong atau ada kendala atau ada Agak dua maya ya. ya, silakan Pak. Bang, saat ini mungkin kami cuma mengusulkan untuk 2 aja dulu, yaitu BWTB Bengkulu dan BWTB Sambai. Ya, yang dimana saat ini kami lagi menyempurnakan kajian, video, foto narasumber, surat pernyataan narasumber berkaitan dengan BWTB tersebut. Untuk saat ini sama Bang Roy saya baru sedikit satu lagi dorong, nanti lagi proses kayaknya lagi loading. Nah, untuk saat ini kami berusaha keras agar ini semua rampung, dan untuk petunjuknya dan saran kami sangat mengharapkan dari segala pihak agar PBTB Rejang Lebong untuk tahun ini dapat lolos. Hanya itu, Pak Lasmanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Palepi dari Rejang Lebong. Mudah-mudahan seminggu ini ada jalan, Pak, sehingga progres lebih baik, Pak ya. Siap. Kepayang mungkin ada, mungkin saya mewakili. Atau dari Benteng masih Pak Yudi tadi belum selesai mungkin untuk menerangkan Pak Yudi. Belum ada ya. Ya mungkin dari beberapa kabupaten tadi ada beberapa kendala tentang dokumentasi ya, foto dan video, dan juga tentang penganggaran. Mungkin Pak Adang atau Pak Nurmantias mungkin mau memberikan masukan atau saran seperti itu. Atau dari Pak Rois dulu mungkin. Kami persilakan Pak Rois. Ya, makasih Bang Manto. Jadi saya kira ini bukan persoalan, karena tadi yang terkait dengan apa tentu kepimpinan ya, terkait kebijakan bagaimana nanti untuk dukungan kajian ya. Nah, saya cuma memberikan gambaran, tadi ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman dari bidang kebudayaan, terutama yang belum punya lahan ya. Nah, kalau di utara saya kira karena tahun lalu juga sudah diusulkan, mungkin nanti bisa kita jajaki lagi dokumennya, terutama tentang nasi punjung. Kalau tentang yang apa Berejong ya. Nah, kalau Berejong itu kemarin itu
karena yang tahun lalu itu karena yang dijadikan kajiannya itu adalah buku dari, waduh kok jadi lupa saya, Bang Roman. Itu lebih kepada ke maestronya ya. Jadi bukan menceritakan tentang dari bagaimana berjong itu sendiri, berjong ya, itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ada ketemu nanti yang berjongnya yang detail menjelaskan dari awal sampai akhir. Demikian juga terkait dengan videonya. Nah, saya kira dalam beberapa hari ini jika ada nanti kita coba cari nanti eh, dokumen-dokumen, nanti kita coba bantu ya. Kita kerahkanlah segala daya pasukan yang ada di Provinsi Bengkulu ini untuk mencari sumber-sumbernya itu. Nah, demikian juga yang dari ini ya, dari Rejang Lebong ini saya kira yang diusulkan cukup bagus dari tahun yang lalu ya, yang kemarin, yang tahun lalu itu ditangguhkan itu, usulannya itu sebenarnya cukup bagus dan itu sudah eksis di masyarakat dan sampai sekarang masih ya. Dan itu sebenarnya yang perlu kita jadikan, kita usulkan untuk ditetapkan sebagai WBTB. Tetapi karena persoalan administrasi ya, ini lebih kepada persoalan administrasi, seperti Kedurei Agung itu yang diusulkan itu tahun lalu itu dokumennya itu adalah buku tulisan orang Belanda ya. Nah, Midden Sumatera. Jadi dari segi aspek sejarah itu cukup bagus, tapi lebih kepada bagaimana kondisi kekiniannya. Itu yang kita harapkan ada dapat tulisan tentang itu. Nah, seperti tahun lalu juga sudah pernah saya sarankan kalau bisa di 2024 nanti dibuatkan tulisan tentang Kedurei Agung. Termasuk juga yang Bekulo. Bekulo juga masih menggunakan buku eh, tahun 1984 ya kalau nggak salah itu bukunya apa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang proyek inventarisasi kebudayaan daerah. Nah, kalau bisa dapat yang baru, baru dalam arti bukan hari ini atau bukan dalam bulan tahun ini ya, bisa misalnya 10 tahun misalnya atau katakanlah 15 tahun yang lalu gitu ya. Supaya bisa menggambarkan eh, kondisi kekiniannya. Nah, tadi ada nyampe tadi saya cek tadi Pak Bang Lepi tadi udah ngirimkan Google Drive-nya ke saya. Nah, nyampe saya kira udah cukup bagus untuk udah bisa kita usulkan dan datanya sudah bisa kita jadikan untuk usulan penetapan. Kalau dilihat dari kajiannya sudah ada karena ada artikel dari jurnal ya yang nyampe dalam bimbang pernikahan pada etnik Rejang. Nah, ini ada jurnal ilmiah korpus. Saya kira sudah bisa kita pakai. Lalu videonya juga ada dua dan dua-duanya bisa kita pakai sebenarnya saling menguatkan. Satu karena dia mendeskripsikan tentang Nyambai, satu lagi tentang videonya itu menggambarkan Nyambai itu sendiri. Nah, saya kira udah bisa kita pakai yang video yang dikirimnya Pak Lepi. Nah, tinggal nanti yang belum dari yang dokumen yang dikirim ke saya, nanti formulirnya itu nanti diperbaiki saya kira yang dari yang tahun lalu. Ya, yang formulir di penetapan itu perlu nanti kita sesuaikan lagi dengan yang di kajian dan sebisa mungkin dideskripsikan secara sistematis di formulir itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang dan yang penting dia sistematis dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh tim penilai. Ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah bagaimana supaya bisa diterima sebenarnya sederhana. Apa selera dari tim penilai kita ikuti itu aja sih. Nah, selera mereka gimana? Pinginnya sistematis, pinginnya tergambar ya kita buatkan itu. Videonya bagaimana ya? Videonya yang sistematis dan mendeskripsikan apa yang kita usulkan dan tidak terlalu panjang-panjang ya karena mereka juga tidak bisa menonton sampai katakanlah 15 menit aja mungkin udah bosan mereka nunggu itu. Mungkin 10 menit udah cukup gitu ya. Nah, jadi untuk yang Rejang Lebong kalau kita lihat di usulan kemarin kan cukup banyak ya. Termasuk Senjang itu. Nah, Senjang itu kalau yang usulan
bahan yang tahun lalu kan videonya sudah ada ya, yang untuk yang penampilan anak sekolah ya Pak Lepi ya, yang di daerah eh, di Kecamatan Kota Padang kalau nggak salah Pak Lepi ya. Ya, nah kalau kajiannya memang ini menjadi perlu kepenguatan karena senjang ini itu sudah ditetapkan sebagai WBTB di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Itu sudah ditetapkan sebagai WBTB. Nah, tinggal nanti bagaimana penguatan kita, kajian yang bisa menggambarkan bahwa senjang itu juga ada milik dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan tentu nanti ada penguatan dari aspek sejarahnya. Atau mungkin itu malah dianggap sama nanti kalau tidak bisa kita kuatkan. Karena apa? Secara wilayah kota, Kecamatan Kota Padang itu sangat berbatasan secara budaya dengan Musi Banyuasin ya. Sama-sama orang Lembah di sana dan berbatasan dengan orang Musi di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, bisa jadi mereka menganggap itu nanti itu ya sama saja, jadi nggak bisa kita usulkan. Kecuali kita nanti dapat data sejarah tentang bagaimana sih eh, tari senjang yang ada di Rejang Lebong ini. Dan pada dasarnya memang kalau kita lihat tari senjang yang di Kabupaten Rejang Lebong itu berbeda dengan yang ada di Musi Banyuasin. Karena yang di Musi Banyuasin itu senjang itu yang memang pengertiannya memang betul-betul senjang ya. Musiknya kemana, sairnya kemana gitu, nggak nyambung. Dan itu menjadi hiburan bagi masyarakat terutama kalau ada yang pesta-pesta pernikahan. Nah kalau yang di Rejang Lebong, yang di Kecamatan Kota Padang yang pernah saya lihat videonya, memang dia tidak sama persis ya dengan yang di Musi Banyuasin. Nah tinggal nanti yang kajiannya itu yang kita perlu cari Pak Lepi supaya bisa menguatkan. Tapi dari Rejang Lebong saya kira baru bisa kita lebih katakan lengkap. Yang nyampe itu baru kalau nanti kita cek lagi, kalau misalnya dalam berapa hari ini tidak bisa kita penuhi, mungkin ya satu dulu kita ajukan ya dari Kabupaten Rejang Lebong itu. Mungkin itu yang dari bentuk Kabupaten Rejang Lebong. Nah, mungkin ini sekalian ini izin Pak Manto ya semua biar saya ini dulu karena biar kita nanti kita tindak lanjuti setelah ini. Nah, yang untuk Bengkulu Selatan tadi ya ini Bang Sandi ya yang tadi untuk yang Bengkulu Selatan mudah-mudahan nanti bisa sudah diperbaiki lagi, terutama videonya itu. Kalau yang video Andun itu yang perlu kita gabungkan. Nah, kalau yang kait nari sudah cukup, saya kira ada satu yang sudah mendeskripsikan. Nah, yang formulirnya itu kembali lagi dibuat sistematis, jangan panjang-panjang gitu ya. Itu karena di formulir itu pendeskripsiannya sepertinya kopas dari laporan penelitian itu. Saya kira nanti menjelang tanggal 28 atau nanti saya kira dari pihak provinsi bisa membuat kesepakatan tanggal berapa batas perbaikan bisa kita terima sehingga Pak Lasmanto nanti bisa nyaman untuk mengirimkannya ke Jakarta gitu, tidak mepet. Lalu dari kota ini Bu Kabid, mohon izin Bu Kabid, jadi saya kira nanti yang kemarin dikirim ke saya untuk yang kota Bengkulu ada bahan yang dikirim, buku Skapur Siri saya kira sudah bisa kita pakai. Lalu yang kuetat yang bukunya yang sederhana itu ya saya kira sudah bisa juga, nanti mudah-mudahan dari kawan dari kantor nanti bisa menambah nanti untuk referensi lagi. Dan untuk videonya seperti yang kemarin saya sampaikan juga waktu kita bertemu ya, karena video yang dari kota itu masih sepotong-sepotong, nanti diedit setidaknya dibuatkan narasi singkat lah. Nah kalau yang dari Benteng saya kira Pak Yudi, kalau saya tanya Pak Manto itu udah cukup lengkap kata beliau, ya mudah-mudahan lah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa juga bisa nambah lagi, karena tahun lalu Bengkulu Tengah pecah telur ya dengan Rudus ya, karena selama ini nggak ketemu gitu. Nah, yang
perlu sebenarnya kita ada lagi satu tentang ini dari Kabupaten Kaur ya. Kabupaten Kaur sepertinya tidak ada dari Kabupaten Kaur yang hadir. Nah, yang Sengkure itu kalau saya lihat dari kajian dan videonya itu sudah bisa kita usulkan ya. Nah, nggak tahu tahun 2023 apa kendalanya sehingga tidak masuk dalam list pengusulan. Mudah-mudahan nanti dari Kabupaten Kaur bisa menindaklanjuti karena secara bahan sudah cukup dan kalau kita lihat di masyarakat sendiri itu tetap aktif ya, tetap masih aktif dan masyarakat menerima itu sebagai sebuah apa ya pertunjukan yang ditampilkan pada saat setelah Lebaran ya. Jadi hiburan-hiburan. Kalau misalnya di Sumatera Barat itu ada istilahnya simuntu ya. Kalau nggak salah saya namanya itu. Jadi dengan pakaian seperti penampilan seperti itu di di eh, Lampung Barat ada juga namanya Sakura. Penampilannya juga mirip juga. Tetapi ini tadi penguatan identitas kedaerahan misalnya menjadi milik Kaur itu bagaimana itu perlu kita nanti deskripsikan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa informasi ini bisa sampai ke Kabit Kebudayaan di Kabupaten Kaur sehingga Kaur juga bisa kembali berkibar ya karena sebelumnya persaingan pengusulan WBTB ini dari dulu itu 3 daerah aja itu Muko-Muko, Kaur dan Kota itu aja. Nah nanti dengan harapan nanti kalau nanti Sengkure ini bisa diusulkan dan bisa ditetapkan ya Kaur muncul lagi lah dan ditambah dengan kabupaten lain yang lainnya. Nah kalau dari Kabupaten Muko-Muko saya kira kalau Muko-Muko itu pelan-pelan tapi apa ya menghanyutkan kayaknya itu. Tadi kata Isra tadi kan anggaran tidak ada. Ini jadi keluh kesah yang disampaikan saya kira itu juga berimbas juga ke kami juga ya di BPK karena ada kegiatan diminta banyak tapi anggarannya ya macam lah kita tahu lah kondisi sekarang gitu ya. Nah mudah-mudahan juga ya dari usulan dari Kabupaten Muko-Muko yang imbau gelar itu bisa nanti lolos. Kalaupun nanti ada yang perlu perbaikan nanti bisa kita perbaiki bersama ya. Saya kira itu oh ya satu lagi ini yang selalu saya selalu mohon maaf ini Bang Yayan dari Lebong. Mohon maaf saya selalu sering telepon beliau ini Ada bagaimana Lebong. sih Lebong itu. Ada Lebong, ada Iya, iya. Lebong. Bang Yayan Ada. hadir. Di pariwisata di mana? Assalamualaikum. Baik. Halo, Iya, Pak. ini mohon maaf ini Bang Yayan ini selalu saya kontak ini gimana Lebong ini supaya muncul juga gitu ya. Nah, Lebong juga Nah, menghilang tuh. ini mudah-mudahan udah mulai muncul lah. Nah, kira-kira gimana Bang Yayan masih mungkin nggak kita usulkan Apa nih di Lebong apa? untuk tahun ini? Yang itu. Silakan Bang. Kejaya Anda. Ada Assalamualaikum. nggak yang sudah bahannya lengkap itu? Halo. Sudah masuk Pak audionya Pak, silakan Pak. Kita dorong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak. Iya, menyampaikan yang Kabupaten Lebong, WBTB kita belum pernah usulkan ternyata Pak. Kemarin saya tanya konfirmasi sama Kabit juga ternyata belum pernah usulkan. Tetapi kemarin itu sempat ke Kemenkumham yang minta Pak. Kemenkumham minta, terus kita mengusulkan tuh ada 5 WBTB. Sepertinya itu juga yang tahun ini lah mungkin insya Allah Pak bisa kita usulkan. WBTB-nya ada 5 kita. Yang
Nah, ini kita mau usulkan itu yang pertama itu pengobatan tradisional, Rejang Lebong katanya Pak. Kemudian ada kendurai juga, kendurai agung, jai, anda sama krilu Pak. 5 itu. Kalau yang untuk apa belum ada yang bisa kita usulkan untuk tahun ini. Misalnya yang sudah lengkap ada videonya sama kajian ada enggak ya? Yang sudah ada nama di provinsi Kejai Anda, Tari Kejai Anda, Iya Pak, kerja anda. Tari Kejai Anda. Kalau lemah kemarin kita mundur maju juga mau mengusulkan Rejang Lebong udah duluan. Gini Pak Yayan, yang KIK Kemenkumham, KIK Kemenkumham, ini kalau diajukan ke WBTB berarti kondisinya sudah 70%. 70% layak untuk diajukan ke WBTB. Jadi kita tinggal nambah 30% saja. Bahkan itu nyaris sama sebenarnya. Jadi kalau sudah ada KIK, KIK, ke WBTB-nya itu sudah nggak susah lagi. Sudah hampir sama. Cuman kalau KIK, KIK Kemenkumham itu bisa cepat prosesnya. 1 minggu, 2 minggu bisa selesai. Kalau WBTB kan setahun. Tapi prosesnya sama. Nampaknya KIK Kemenkumham itu meniru yang ada di kebudayaan. Gitu Pak Ian. Jadi kita tolong di operator diisi lagi WBTB yang sudah yang KIK itu diajukan untuk ke WBTB. Nanti kita lihat di mana masih kekurangannya di mana. Nah, gitu Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Yayat buat konfirmasinya. Mungkin Pak Adang soal yang dokumentasi dan penganggaran ini bagaimana mungkin ada kebijakan atau saran untuk kabupaten kota ini Pak? Ya, terima kasih. Tadi Kota Bengkulu untuk kue tat video. Nah, barusan saya lihat-lihat di Facebook, IG, media sosial, sangat banyak dan sangat lengkap. Nah, tinggal lagi di Messenger, di Japri orang tersebut bahwa kita minta videonya. Itu nanti saya akan kasih dengan Ibu Martina. Ada yang saya lihat di IG itu sangat sempurna video yang mereka buat. Mulai dari prosesnya. Sekarang kan musimnya Facebook Pro. Artinya Facebook Pro ini memang profesional yang mereka buat itu. Dan nanti yang kedua, nanti Kak saya, kalau tidak salah pernah juga lihat ada TV lokal kita yang menayangkan itu. Saya lupa TV-nya. Apakah BETV apa RBTV? Nah, kalau BETV nanti ya kapan saja mau ya silakan ke BETV diminta, mereka akan sangat membantu. Kemudian kaur ini dari awal Pak Nurmentias ada, saya sudah curhat ini tentang kaur. Semenjak bupatinya berganti, hilang lenyap kaur. Tapi saya katakan dengan Pak Nurmantia, di sana ada pegawai magang kementerian yang ada di situ. Apa namanya? Pelestari kementerian itu apa namanya itu? Penggiat budaya. Penggiat budaya. Jadi saya sudah selalu sempat curhat dengan itu. Minta tolong penggiat budaya kaur itu yang membantu kaur untuk adanya BTB. Bukannya dibantu tapi malah menghilang. Nah, tapi sekarang bupatinya balik lagi yang lama yang aktif kemarin. Mudah-mudahan akan terbantu kembali WBTB dari kaur. Nah, kemudian Bengkulu Utara, ini mohon Ibu Susi dibantu yang nasi kunjung sawo, walaupun supirnya pindah ke Benteng, tapi mobilnya tertinggal di Bengkulu Utara. Jadi Bu Susi tolong dibantu. Kalau Berjung itu sangat lengkap, karena Berjung ini kan fasilitasi Indonesiana kemarin. Videonya luar biasa, bukunya juga. Jadi kendalanya tinggal ada atau tidak aja keinginan untuk mengajukan sudah jadi itu Pak Nurmantias, Pak Rois untuk Berjung. Karena kita langsung datang ke Bengkulu Utara waktu pementasan Berjung itu. Kemudian untuk DPA,
Ya, yang ada itu yang kita ajukan, yang ada itu ada tidak ada tentang dana ini ya itu yang diajukan. Bahwa kita ingat waktu pengajuan MG apa namanya bukan seniman masuk sekolah yang mereka juga minta DPA RAP. Ya kalau RAP itu kan sudah enak Pak Yudi, RAP kita kan. Nah, kalau DPA yang ada itu aja. Malah orang kementerian itu nanti kalau memang tidak ada dana di kebudayaan kan ya mudah-mudahan dalam tanda kutip mereka akan membantu. Wah ini luar biasa tanpa ada dana kita bisa ada di sana. Ya itu tadi untuk Lebong yang terdata 4 tahun terakhir itu naik terus tuh kejai tari kejai Anda itu tidak pernah kami hilangkan naik terus. Jadi kami berharap Lebong yang sudah kick EBT dan yang sudah didaftarkan ke WBTB provinsi itu yang untuk dilengkapi. Memang sama Lebong kekurangan personil di kebudayaan. Pak Bahera mungkin sudah pindah. Saya juga sangat ingin ada WPTB dari Lebong karena saya alumni. Saya warga Lebong ini, Tun Lokasari. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Adang buat pengarahan dan kebijakannya. Mungkin kalau dari Pak Nurmantias mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak. Oke, terima kasih Bang Lasmanto. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kita bersama berkaitan dengan pengusulan WBTB ini. Yang paling susah itu kan masalah naskah akademis. Sebenarnya di dalam aturan yang dibuat oleh Kementerian lama, mudah-mudahan di Kementerian yang baru ini juga akan memudahkan kita untuk membuat naskah akademisnya. Saya pikir nggak terlalu rumit-rumit sekali untuk membuat kajian naskah akademis ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rois. Bagaimana kita bisa langsung ke substansi dalam proses kegiatannya, apakah itu masalah sejarahnya, kemudian masalah ini yang apakah itu masih hidup di dalam tataran masyarakat, dan kemudian kalau kita lihat dari sisi waktunya kan cuma 2 generasi, kalau 2 generasi kan cuma 50 tahun. Sebenarnya kalau misalnya kita minta bantuan kepada beberapa elemen masyarakat, apakah itu wartawan atau mungkin orang yang kuliah, dia bisa membuat sebuah naskah akademis yang berkaitan dengan apa yang kita usulkan. Jadi sebenarnya dengan konsep 3.000 kata itu kan nggak terlalu banyak sekali, nggak perlu tebal. Ya 3.000 kata itu paling banyak ya sekitar 4 sampai 5 halaman kertas yang bisa kita ini nggak perlu menguraikan secara detail, tapi bisa kronologisnya bisa memberikan maksud dan tujuannya tahu masyarakat dan kemudian tahu dari tim penilai. Jadi menurut hemat saya ketika kita ingin mengusulkan WBTB kita, mungkin kita bisa minta bantuan ke beberapa elemen-elemen yang ada, apakah itu dengan wartawan setempat atau penulis setempat atau mungkin anak mahasiswa yang ada dari kabupaten kota yang ada. Itu bisa kita jadikan sebagai sebuah kiat cara kita untuk mendapatkan sebuah kajian naskah akademis. Karena yang naskah akademis itu kalau kita lihat mengacu kepada aturan yang dibuat oleh tim ahli WBTB Indonesia itu cuma 3.000 kata kalau nggak salah dalam kondisi yang ada. Makanya ini bisa kita minta kepada masyarakat yang ada, dan kemudian di kita itu kan juga ada mahasiswa yang kuliah di daerah-daerah lain, apa mungkin di Bengkulu atau mungkin di luar Bengkulu yang mengangkat masalah budaya yang ada di daerah mereka, atau mungkin orang yang bisa menulis yang bisa kita sampaikan ke mereka nih, tolong tulis dengan anggaran nggak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Jangan berpikir yang namanya kajian itu anggarannya lebih dari puluhan juta, enggak. Dengan tataran yang cukup jelas, kemudian kita sampaikan ke mereka seperti ini bisa kita minta mereka untuk menulis apa yang kita inginkan. Yang penting Bapak Ibu sekalian,
ini perlu kita lakukan sebuah koordinasi antara kabupaten kota, provinsi dengan BPK. Kalau misalnya tahun depan apa yang mau kita usulkan, makanya nanti di bulan-bulan Oktober kita bisa berdiskusi lagi untuk di tahun yang akan datang. Karena dalam proses pengusulan ini kan kalau tidak salah Desember itu sudah ada pengusulan untuk tahun yang akan datang. Di bulan-bulan Oktober kita bisa bertemu dan kemudian kita bisa bersinergi mana yang menjadi tanggung jawab BPK, kabupaten kota dan provinsi karena ini tidak mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri atau mungkin nanti kita cari format yang jelas dan kemudian kita minta bantuan kepada elemen-elemen masyarakat yang bisa membantu kita apakah itu dari mahasiswanya, dari wartawannya, dari penggiat-penggiat yang ada. Nah, ini yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa mendapatkan warisan budaya tak benda dari Provinsi Bengkulu ini bisa banyak. Ya, ini setiap tahunnya kita cuma mengusulkan 2, padahal kita punya 10 kabupaten kota dan kemudian kita punya 9 etnis yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Makanya nanti kita bisa bersinergi di dalam proses pengusulan dan kemudian di tahun yang depan itu sudah kita rancang atau mungkin kita lakukan sebuah sistematik di dalam proses pengusulannya atau mungkin di Oktober nanti. Makanya dengan cara-cara seperti tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendanaan pengusulan ini bisa kita lakukan secara baik. Itu. Dan kemudian kalau untuk film atau foto kan sebenarnya bapak ibu-ibu kan nggak perlu membawa seorang yang profesional, cukup dia punya alat dan kemudian dia mengerti tentang fotografi dan kemudian dari video. Nah, itu kan bisa kita usulkan karena yang menjadi permasalahan kita di dalam proses pembuatan film dan foto yaitu momennya. Nah, makanya nanti yang menjadi harapan kita bersama ini kan yang tahu momen, yang tahu waktu kegiatan ini kan mungkin dari daerah-daerah yang ada dan kemudian bisa kita sampaikan ke pihak kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dalam proses untuk pembuatan film dan foto di dalam hal yang ada. Yang menjadi permasalahan bagi kita mungkin nanti masalah apakah itu maestronya atau orang yang bisa kita ajak untuk memberikan informasi berkaitan dengan WBTB yang kita akan garap secara bersama-sama. Jadi ini yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melakukan sebuah sinergi yang menjadi catatan kita nanti dengan kondisi-kondisi yang terjadi di kita bersama, masalah anggaran, masalah pimpinan, ini bisa kita atasi secara bersama-sama dengan ya tadi dengan kolaborasi dan kerjasama yang kita lakukan. Ini yang menjadi catatan kita untuk proses membuat warisan budaya tak benda di Provinsi Bengkulu ini bisa didaftarkan, bisa dicatat di warisan budaya tak benda Indonesia tambah banyak lagi. Ini yang perlu kita cari kiat-kiatnya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan diskusi. Di dalam diskusi tersebut, mungkin untuk tahun yang akan datang, tahun ini sudah kita siapkan. Nanti di Oktober dan Desember sebagai ajang untuk kita usulkan ke pihak Jakarta. Dan kemudian pada batas-batas waktu yang sudah ditentukan, kita sudah meminta kabupaten kota atau mungkin mitra-mitra kerja kita untuk membantu kita di dalam proses pengusulan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan karena ya ini tanggung jawab moral kita bersama karena saya juga menjadi catatan kita bersama karena di kabupaten kota entah bagaimana mungkin perlu kiat-kiat untuk meyakinkan kepala daerah untuk
mengangkat kebudayaan sebagai sebuah harkat dan martabat kita di masing-masing kabupaten kota yang ada. Karena selama ini yang saya lihat bahwa rata-rata kita lebih banyak mengeluh tapi tidak pernah memberikan sebuah kontribusi bersama-sama apa yang menjadi target kita dan kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan kepala daerah kita bahwa kebudayaan ini sangat penting untuk kita lindungi dan kita lestarikan. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurmantias buat arahannya. Mungkin dari Kabupaten Kepayang dan Seluma ini apakah ada atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena sebentar lagi sudah menjelang sholat zuhur, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan seminggu ini. Mohon izin Pak Manto, Silakan mohon Pak, izin kalau ada terkait tambahan. dengan ini, ya terkait dengan batas waktu ini kan karena terkait juga dengan tugasnya Bang Manto nanti ini. Nah, tanggal berapa ya untuk perbaikan itu kita tunggu paling lambat sehingga nanti Bang Manto juga bisa lebih nyaman untuk pengiriman dokumen kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rois. Ya mungkin idealnya tanggal 25 mungkin Pak ya, karena ada jeda 3 hari untuk mungkin ada yang mau menyempurnakan atau mungkin kita proses mengupload data karena video dan foto itu cukup besar Bapak Ibu ya. Jangan perlu waktu dan perlu durasi sehingga kita bisa optimal dalam pengiriman data. Mungkin tanggal 25 seperti itu ya. Itu dari saya. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bergabung dan mudah-mudahan seminggu ini bisa berprogres dan melengkapi apalagi mulai tanggal 24 WFA work from anywhere. Jadi mungkin lebih leluasa kalau mau ke tempat maestro atau ke tempat pengrajin atau ke tempat ini untuk berkoordinasi masalah dokumentasi dan kajian akademis, mungkin bisa ke maestro atau ke lembaga adat atau ke instansi-instansi perguruan tinggi atau ke satuan-satuan pendidikan yang memiliki akses ke kajian itu. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saya kembalikan ke MC Bu Lila, kami persilakan. Terima kasih kepada Bang Manto selaku moderator dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Romantias dari BPK Wilayah 7, Bang Rois, dan Bapak Ibu dari Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu. Baiklah, jika tidak ada pembahasan lagi, kita akhiri kegiatan Zoom meeting kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau dokumentasikan, harap mengaktifkan kameranya masing-masing. Ini Pak Kabit provinsinya nggak ada. Oh, mohon maaf Pak Kabit. Ini izin duluan Pak, ada rapat di ruang sidang. Oh, oke, siap. Jadi Oh, diwakili Pak fotonya Dedi nih, ada Pak Dedi. Oke. Oke, ready semuanya kamera, mohon diaktifkan Bapak Ibu. Ya. Masih ada beberapa. Oke. Mungkin yang lain sedang ada kegiatan, kita langsung saja yang sudah live kamera dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 3. Jis. Baik. Oke. Mantap. Bentar, Bapak. Sekali lagi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan bergabung dalam kita. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita laksanakan menjelang batas akhir pengusulan WBTB pada tanggal 25 dan kami dari provinsi menunggu
perbaikan dari Bapak Ibu Kabupaten Kota sampai tanggal 25 agar Bang Manto bisa lebih leluasa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.